Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsi ka'abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang membulak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Wahai yang menggenggam hati kami, istiqomahkan kami dalam ketaatan padamu. Wahai yang mencahayai hati, cahayai hati kami ya Allah. Jadikan malam ini malam Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau tuntun hati yang belum mengenalmu ya Allah. Engkaulah penggenggam pembulak balik hati kami ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat cinta surat Ar-Rum ayat 21. Bagi yang mencari jodoh, biasanya ayat ini sangat diperhatikan. Silakan Ustaz, wa min ayatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi hati ini menurut Rasulullah SAW, sesungguhnya kolbu-kolbu keturunan Bani Adam ada di antara dua jari-jari Allah. Jangan membayangkan jari Allah itu seperti jari kita ya, laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati. Dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, tetapkan kami dalam ketaatan padamu. Ada juga tetapkan hati kami dalam agamamu. Mudah bagi Allah memalingkan hati. Sekarang senang pengajian, ke masjid sholat jamaah. Kalau Allah palingkan, tidak mau lagi datang ke masjid. Bahkan bisa jadi senang ke diskotik. Yang tadinya senang tilawah Quran, kalau Allah balikan hatinya, bisa jadi mendustakan Quran. Yang tadinya berdakwah untuk agama, kalau dipalingkan hatinya,
bisa hilang tuh keislaman. Makanya jangan merasa aman, karena mudah bagi Allah membulak-balik hati kita. Hati ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain menyukai kita. Tidak perlu akal-akalan agar orang lain mencintai kita. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Kita ingin disukai orang dengan berbagai cara, lalu Allah balikan hatinya enek kepada kita. Enek saja itu, hadirin. Dibuat sebel. Tapi yang sekarang sebel dibuat cinta itu. Pernah diceritakan ada seorang yang sampai meludah itu, amit-amit saya tidak suka sama kamu, dan sekarang sudah punya anak dari orang tersebut. Benar-benar kejadian itu, saking sebelnya. Lalu apa sulitnya bagi Allah merubah hati yang sebel jadi cinta, dan sebaliknya, yang cinta jadi sebel. Ini penting hadirin, terutama yang hadir ini kebanyakan dalam pencarian. Tidak usah nunduk, biasa saja. Ada yang berusaha mencari perhatian dengan penampilan, dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan gaya. Mungkin ada yang tertarik tapi kehilangan keberkahannya. Tapi ada yang benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga keikhlasannya. Apakah perlu pacaran? Allah menyaksikan orang yang pacaran, kata-katanya mendekati zina, matanya mendekati zina, perilakunya mendekati zina. Padahal yang dicari adalah keridhaan Allah. Tidak nyambung. Tapi kalau tidak PDKT, bagaimana dia suka? Kan Allah yang membulak-balik hati. Memangnya harus pakai maksiat untuk disukai oleh Allah? Tidak, hadirin. Ini yang bonceng pacarnya ke sini, suruh naik angkot saja. Justru jadiannya mau di sini. Dengar baik-baik, belum tentu jodoh. Jangan-jangan saudara sudah ngemodal segala. Allah yang menakdirkan jodoh tuh, hadirin. Saudara sudah nyuap adiknya supaya suka, traktir pembantunya supaya menyampaikan informasi yang bagus. Allah yang ngebulak-balik hati. Benar-benar kekuasaan Allah lah yang menyelimuti hati. Kenapa kita harus fokus dengan kekuasaan Allah? Karena inilah sebetulnya yang membuat kebaikan kita jadi ikhlas. Ingat ya, berbuat baik itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Enggak ada urusan bagaimana respon orang ke kita. Karena urusan kita, kebaikan kita tuh diterima oleh Allah. Selesai. Kalau Allah menghendaki dia berterima kasih, dibalikan hatinya berterima kasih. Kalau Allah mau menambah pahala sabar bagi kita, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Kita akan berbuat baik bukan untuk diterima kasihi orang. Ini penting, hadirin. Penting di dalam dunia lebay itu, berusaha memikat dengan berbagai cara. Enggak usah. Percayalah hadirin, kalau yang keyakinannya kayak gitu mungkin Allah kabulkan, tapi kehilangan barokahnya. Lempeng, tenang, ajak, tidak usah cari muka atasan, tidak usah cari muka calon mertua supaya terkesima, tidak usah
sibuk merekayasa supaya orang lain mengagumi kita. Mau apa? Mau apa? Kan? Coba tentang jika Allah mencintai hamba. Hadis ada? Siapa itu? Ada dua Ustaz tentang Allah mencintai hamba, ya. Lalu orang yang berbuat demi dinilai orang, ya. Kita akan dengar beberapa hadis yang agak panjang. Kan ada orang yang berusaha keras supaya disukai orang lain dengan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka, dengan tujuan supaya orang lain terpesona ke dia. Mau apa? Kan? Kita akan coba susun ya beberapa hal supaya kita bulat sekali yakin bahwa urusan kita tuh adalah diterima oleh Allah. Selebihnya Allah lah yang membulak-balik hati. Seorang suami tidak perlu mati-matian berusaha keras supaya dicintai istrinya. Enggak, karena hati istri dalam genggaman kayak gini mah nggak bisa dipercaya. Tenang, kalau kita jujur dan istri nggak percaya, tenang, karena Allah tahu kita jujur, benar. Mau kemana Pak? Itikaf dan tauhid. Itikaf Pak, yang benar aja, Jumatan aja langka. Itikaf tuh tingkat tinggi Pak, yang standar aja kelewat. Ya saya ngaku Bu, selama ini saya ibadah buruk, tapi sekarang saya ingin tobat. Saya dengar ada itikaf di Darut Tauhid hari Sabtu besok. Gak yakin Pak, maaf aja. Ya terserah Ibu. Pulang dari mana Pak? Itikaf. Mustahil. Maaf ya Pak, saya nggak percaya. Kalau kita sakit hati, memang kita berbuatnya tuh karena pengen dinilai orang. Saya beneran loh Bu itikaf. Punten Pak, tidak percaya, nggak ada sejarahnya. Ya, Ibu mau percaya atau tidak, itu mah urusan Ibu dengan Allah. Tapi urusan saya berkata yang sebenarnya adalah urusan saya dengan Allah. Saya ngomong yang sebenarnya bukan supaya Ibu percaya, tapi supaya Allah ridho ke saya. Saya juga sudah tahu, udah dengar ceramah Agim itu. Ya udah, gimana Ibu ajalah ya. Gak usah marah, gak usah jengkel. Mungkin suatu saat Allah akan memberitahu istrinya, tiba-tiba teman telepon istrinya, Mbak makasih ya, suami saya sudah ditemani suami Mbak itikaf di Darut Tauhid, banyak perubahan Mbak, terima kasih banyak. Allah kuasa menginformasikan apapun, benar? Kita nggak usah maksa orang percaya ke kita, nggak usah, lempeng aja. Jangan ngotot, nggak usah. Kalau benar mah benar aja, tenang ya. Karena kalau kita benar, Allah pasti tahu kita benar. Ada kalanya diuji orang tidak percaya, ada kalanya kita diuji dengan didustakan, padahal kita benar-benar melakukan hal yang benar. Kita nolong, mengembalikan dompet, malah disangka nyopet. Tenang ya. Mungkin dulu pernah ya, ditangkapnya sekarang ya. Itu kan tabungan. Saudara mengembalikan dompet, isinya mana? Saya hanya lihat ini. Jangan bohong, kembalikan. Sejujurnya saya mengembalikan apa yang saya temukan. Di sini ada 300, kembalikan. Saya tidak ngambil. Saya tidak percaya. Saya tidak mengambil uang, tapi uang pribadi saya 300. Mudah-mudahan berkah, mangga. Itu Allah melihat tuh Pak. Ada caranya. Mungkin suatu saat kata istrinya, si bapak ini uangnya ada di balik tempat tidur, kelepak. Mungkin nyari kita, maaf, ternyata uangnya ada di istri saya, memang dompet ini kosong. Selain 300, saya kebetulan ada 3 juta ya. Loh gampang Pak, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita sadar
bahwa kepentingan kita adalah kita disukai Allah. Nggak usah berjuang untuk membulak-balik hati orang. Sama ketika bertengkar, beda pendapat di rumah, dengan keluarga, dengan orang tua, beda pendapat dengan atasan, tenang saja, tidak usah emosional seakan harus. Tenang, kita melempeng-lempeng saja. Termasuk dalam berdagang, kata pembeli, barang kayak gini aja dijual, ini kan di tempat lain 20.000, padahal kita tahu di tempat lain 30.000. Iya Bu, saya belinya 30.000. Biasa tukang dagang malah pengen untung. Iya Bu, sadar ini lagi dinilai oleh Allah ya. Gimana jadi 20.000 belum bisa Bu, memang modalnya 30.000. Kalau berkenan boleh. Kalau gitu saya pergi tempat lain, mudah-mudahan ada yang lebih baik tempat lain. Nanti dia balik lagi 25 lah. Ibu, kenapa Ibu nawar 25? Saya uangnya cuma 25 deh, anak saya pengen jeruk ini. Ibu silakan ambil, tapi kan rugi 5.000. Nggak ada yang rugi Bu, rugi malicik. Beramal itu kan selalu untung. Silakan Bu, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa sama sekali. Halo, lihat tidak? Tahu-tahu ada yang memperhatikan aja seorang pimpinan. Itu pedagang jujur sekali, diatur oleh Allah. Dia pas lagi buka jendela, siapa yang ngatur? Saya perlu karyawan jujur seperti ini. Mungkin itu yang jadi jalan, dia jadi menantunya ya. Namanya juga cerita sesuka saya hadirin, tapi tidak sulit loh. Tidak, hadirin, Allah tuh menguasai semuanya dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa saudara datang ke sini ini kebetulan? Tidak ada. Siapa yang harus dapat ilmu ini mesti akan saat ini ada di sini atau mungkin menyimak. Yang nggak kebagian ilmu ini tidur dia walaupun di sini, tapi mudah-mudahan kebagian pahalanya. Saya bagian cerita ini kalau niatnya benar baru saya dapat pahala. Kalau niatnya tidak benar, walaupun mungkin yang disampaikannya benar, saya tetap tidak kebagian pahala. Ini ujian buat saya. Sebagai mubalik, tidak usah berusaha agar jamaahnya terkesima, terpesona, kagum. Mau apa? Saudara nggak punya apa-apa, coba sekarang saudara kagum ke saya, paling cuman begitu. Cicilan tetap saya yang bayar ya. Tenang deh ya. Tapi kalau Allah ridho, saya beruntung. Dan bagaimana saya memasuki pikiran saudara, sedangkan saya tidak tahu pikiran saudara, juga tidak kuasa membulak-balik hati. Baik, silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ada orang yang melakukan perbuatan yang Allah tidak suka agar orang suka ke dia, dengan perbuatan mungkar, maksiat, demi agar orang-orang suka kepadanya. Mudah bagi Allah membuat orang yang dipingin suka itu dibuat saja jadi sebel ke dia. Allah tidak suka kepadanya dan orang pun dibuat tidak suka kepadanya. Tapi ada orang yang melakukan hal yang benar dan orang jadi tidak suka, padahal yang dilakukan tidak melanggar perintah Allah. Orang marah,
tidak apa-apa, tenang saja. Ada saatnya, nanti pada waktunya Allah balikan orang yang sebel itu menjadi suka dengan 3 bonus. 1, Allah akan memperindah dirinya, akhlaknya jadi indah. 2, memperindah lisannya. Dan yang ketiga, memperindah amalnya. Nah, ciri orang yang disukai Allah nanti akan indah. Indah pribadinya, indah lisannya, indah amalnya. Jadi hadiahnya itu nampak dalam keindahan. Dan orang yang sebel, nggak usah kita berupaya supaya orang suka, nanti pada waktunya dibuat senang, senang aja. Jadi enak hadirin, karena membulak-balik hati orang harus bagaimana? Repot. Itulah sebabnya udah ikhwan, kalau tertarik ke seorang akhwat, tidak usah maksa-maksa pinjem jaket teman. Nanti pas kita pinjem ketemu lagi, eta jaket orang, jadi hancur wibawa. Enggak usah model rambut di model-model. Ternyata sekarang udah di keriting-keriting, besok dia mual lihat yang keriting, kepaksa digundulin, baru gundul pengen yang tumbuh, kan rumit. Lempeng aja ya, tidak usah pakai puisi yang rumit-rumit yang dia sendiri nggak ngerti, atau metik bunga ya, pada itu bunga dari pernikahan teman. Sudahlah, tenang aja, lurus, bicara sewajarnya, bersikap seproporsional mungkin, jujur, tidak usah ngasungkan kartu nama H.IR. Saya takut nama Fulan SH, padahal nama aslinya maaf ya Heri Irawan Fulan Sutomo Hutomo misalkan. Singkatmu apa? Nanti diusut gelarnya stres ya. Tenang we. Sekolahnya di mana? Saya tamat SMA. Hah? Cuman tamat SMA? Iya. Sudah itu kemana? Pesantren. Berapa tahun? 3 tahun. Hasilnya apa? Ya mudah-mudahan diterima Allah, bisa menghafal Quran. Sederhana aja. Dan jodoh mah Allah yang menentukan, bukan gelar kita. Betul? Tidak usah ikhwan centil pakai puisi dan sebagainya yang terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali. Serumit ya. Lurus we ya. Astagfirullahaladzim. Ceritakan jangan nih, nggak boleh. Saya lagi tidak. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak kuat pengen cerita hadirin. Astagfirullahaladzim. Ini bukan contoh yang baik, saudara tidak boleh niru ya. Saya dulu seorang muazin di Masjid At-Taqwa, KPAD, suka azan di sana. Kata sebagian orang yang baru dengar, wah itu adannya enak. Dulu belum punya istri, masih muda, tertarik ke seseorang, azan ini jadi andalan. Apalagi bapaknya haji dulu, sengaja itu azan di masjid di samping rumah beliau. Duhur waktu itu kejadiannya. Selesai azan, besar harapan bapaknya keluar, anaknya juga ikut. Yang keluar pembantunya. Bi, ada enggak? Semuanya sedang keluar kota, Cep, katanya. Itu enggak sholat di sana tuh waktu itu, saya cuma azan saja. Jelas sekali enggak ikhlas hadirin. Dan benar enggak jadi jodoh hadirin. Nggak boleh seperti itu ya, dagang kesolehan, lebih buruk lagi itu. Di kantor juga tidak usah cari muka atasan,
bersaing. Kalau ada atasan kelihatan rajin, nggak usah, lempeng-lempeng saja. Jujur ya jujur saja di kantor. Bukan perkara jadi karyawan terbaik, enggak lah. Terlalu kecil penghargaan itu dibanding keridhaan Allah. Kenapa kamu disiplin ke kantor? Ya, karena saya kerja adalah ibadah. Allah suka kepada yang disiplin, disiplin. Kok kamu jadi karyawan jujur benar sih? Mana dapat rezekinya? Rezeki saya Allah yang ngatur, Mas. Memang gaji di sini cuman segini UMR, tapi kan rezeki dari Allah tidak tergantung gaji di kantor. Allah mau ngasih rezeki lewat mana saja. Yang penting saya kerja benar, jujur, tidak merugikan, amanah saya jaga. Wah, kapan kayanya kamu begitu? Allah yang ngatur. Yang penting kerja saya benar-benar diterima oleh Allah. Kamu tuh disaingin oleh temennya, ya enggak apa-apa. Tuh ada temen yang dengki sama kamu, itu bukan urusan saya. Itu ada orang yang meremehkan kamu di belakang, ya enggak ada masalah. Yang penting saya mah lempeng-lempeng aja. Karena Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Mungkin di kantor segitu, tapi mungkin kalau Allah mau, atasan tiap lihat wajah kita teh, ini ngali mana yang mere duit wae. Serius hadirin. Saya juga ada di sini tuh. Entah gimana kalau ketemu teh nyel ke sini tuh. Kalau nggak ngasih sesuatu tuh asa ada yang salah gitu. Rezekinya tuh. Ya, kita tidak perlu memiliki wajah yang harus dikasihani, tapi lempeng-lempeng aja. Kontrakan habis, Allah pertemukan, itu rumah saya kosong di sana. Daripada nganggur, ngeberat-berat hisab saya, sok pakai di sana. Urus aja. Berapa banyak yang tidak punya rumah dan sekarang di rumah yang nyaman, benar? Udahlah, jadi orang mah lempeng-lempeng saja. Allah yang ngebulak-balik hati. Setuju? Akhwat juga gitu. Kalau jadi istri itu jangan suka bersaing. Saya harus fitness, prime body, saya harus direndam wajah. Apa tuh maksudnya? Masker ya. Supaya suami terpikat, boleh, wajar gitu ya. Tapi nggak boleh meyakini bahwa dengan dandanlah suami akan kesengsem. Nggak ngepek. Banyak yang dandan suami tetap sebel dah, yang bayar cicilannya suami. Dah, yang terbaik mah proporsional dan hatinya ikhlas. Tidak mau menuhankan suami. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Saya masak karena engkau ya Allah. Mungkin suatu saat sang suami kurang kadar cintanya, gak apa-apa. Yang penting kita aja, misalkan akhwat lakukan terbaik. Suami saya sedang tertarik ke seseorang, bilang ke Allah yang ngebulak-balik hati, ya Allah, ampuni, selama ini saya menuhankan suami daripada engkau. Saya lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat denganmu. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Selalu memikirkan suami, bukan memikirkan engkau ya Allah. Ampun, tobat. Terus apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati suami, benar? Dan gak bisa dibulak-balik pakai akal-akalan, tidak. Lurus hidup lempeng lillahi ta'ala. Kira-kira enak tidak hadirin? Nih dagang banyak persaingan gitu, lempeng we, dan rezeki mah Allah yang ngatur. Kita tidak usah akal-akalan supaya para pembeli itu terkesima ke kita. Jangan, baik-baik aja, lempeng aja. Sopan bukan supaya beli. Timbangan bagus bukan supaya laku ya. Pokoknya mah lempeng aja, nggak usah ngejatuhkan pedagang yang lain, nggak usah sama sekali. Bahkan kalau kita laku udah banyak, udah laku 10 kilo, tetangga belum laku, Kang beli aja di tetangga. Itu teman saya
belum laku, saya udah laku 10 kilo, barangnya sama. Nggak enak, saya tetap mau beli di sini sekilo, di sana sekilo. Boleh, enak, benar? Itu yang enak hadirin. Nggak usah akal-akalan. Kan ada tuh yang tukang dagang kaki 5, ya 10.000, nggak mau. Iya naik atuh jadi 8.000, nggak mau. Panggilnya ini rupet ya. Ini jadi dosa. Jangan, tenang aja. Kita udah nyuguhin pembeli, tiba-tiba enggak jadi, enggak apa-apa. Itu sudah rezeki dia, benar? Dan kita belum dapat rezeki uang dari beliau, enggak ada masalah. Masuk tentara, masuk polisi, masuk STPDN seangkatan, pasti beda-beda takdirnya. Enggak usah capek mikirin takdir orang. Oh, kenapa dia sekarang udah begitu karirnya? Jangankan satu angkatan, seibu sebapak aja beda-beda garisnya, betul? Lempeng weh. Ini anak sulung belum punya rumah, si bungsu udah punya rumah karena nikah dengan yang sudah punya rumah. Ya sudah, saya lahir duluan gak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting kan berteduh. Enak begitu hadirin. Enak hadirin, enak. Dan kita mah, kesibukan kita mah cuman satu, Allah ridho ke kita. Penguasa segala-galanya suka sama kita. Diberesin nanti urusan kita, percayalah. Kita mah nggak bisa apa-apa ngebulak-balik hati orang. Tapi bukankah kita harus berstrategi? Harus benar. Boleh kita ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Seakan kalau kita begini itu jadi begitu. Enggak. Berapa banyak orang tua yang ingin anaknya soleh, udah segala macam cara enggak soleh-soleh, tapi ketika bapaknya tobat, anak jadi soleh sendiri. Ayo, karena waktu ikhtiar semua teori. Begini teknik mendidik anak. Anakku sekalian, sengaja nada ditekan supaya wibawa. Anak-anakku, Bapak terpilih sebagai Bapak teladan tingkat nasional. Kata anak-anak, mustahil Pak. Mengapa kalian berkata demikian? Wibawa nggak jelas gitu. Tapi ketika dipecat dari kantor baru normal bicaranya. Ya nggak usah kayak gitu, normal-normal aja hidup mah. Ya, yang suaranya kecil nggak apa-apa, kecil weh, nggak usah diagem-agem. Sedar. Ya, ingin kelihatan orang Jakarta, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Nggak usah, biasa aja lah. Lempeng-lempeng weh, setuju? Enak hadirin. Tahu kenapa? Karena Allah suka kepada orang yang lurus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hadis tentang dicintai Allah Subhanahu wa taala ada? Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkan kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah kau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu di dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Masya Allah. Inilah para kekasih Allah ya. Kalau orangnya ikhlas, Allah mencintai, maka Allah
panggil malaikat Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Maka Jibril mencintainya. Dan malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Para malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Semua tahu ini kekasih Allah, ini orang yang dicintai Allah, ini orang spesial. Lalu ditanamkan di hati makhluk bumi, termasuk binatang-binatang, ikan, singa, gajah, akan tahu nanti ini hamba kecintaan Allah. Itulah sebabnya para waliullah itu meninggalnya saja dikubur tidak dimakan oleh belatung, karena belatung tahu ini adalah orang yang dicintai Allah. Para syuhada yang dicintai Allah enggak dimakan, enggak busuk badannya. Ya, kita sudah tahu ini mutawatir ya. Di Bekasi ada beberapa waktu yang lalu ada yang memindahkan masjid, 3 jenazah berderetan, semuanya utuh. Masya Allah, saya lihat fotonya itu, kafannya saja bersih, padahal sudah puluhan tahun wafatnya. Ya, ini sangat tidak aneh, karena belatung, cacing-cacing kan ciptaan Allah semuanya, bertasbih kepada Allah, makhluk yang patuh kepada Allah. Maka rekan-rekan sekalian, sekali lagi tidak usahlah kita sibuk ingin menjadi orang yang dicintai oleh orang lain dengan gaya-gaya sikap-sikap yang tidak proporsional. Lempeng saja. Karena mati-matian ingin disukai, kalau dibikin enek-enek. Saya baca itu di medsos tentang ada seseorang yang melawak, tapi menggunakan lawakannya untuk hal yang kurang baik. Sekejap saja, udah. Makanya kita jangan serba celetak-celetuk, komentar-komentar yang ingin membuat orang kagum ke kita, tapi membuat Allah murka ke kita. Nggak perlulah kita dikagumi orang. Kita tuh keperluannya cuma satu saja, Allah suka kepada kita. Karena yang memiliki segala-galanya siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang menguasai segala-galanya siapa? Ya sudah, ya. Sekarang kita ingin dipuji orang, yang muji aja bokeh, udah muji dia minta dijajanin, kan tekor kita. Silakan hadis lainnya Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali atau kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai melebihi kewajiban yang dilakukannya. Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah atau yang nafilah sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, akulah telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, akulah matanya yang ia pakai untuk melihat, akulah tangannya yang ia pakai untuk memukul, dan aku pulalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kekasih Allah itu orangnya sangat baik. Kalau kepentingan pribadinya disakiti, dia akan memaafkan. Itu bahaya. Kata guru saya, lebih bahaya kalau kita menyakiti seseorang dan orang itu tidak membalas, bahkan berbuat baik ke kita. Nanti Allah yang membalas, bagaimana? Makanya kalau kita nonjok seseorang, nauzubillah, nggak usah ya. Kemudian dia senyum dan memaafkan, bahkan memberi uang, wah itu bahaya. Lebih baik meminta ditonjok lagi saja hadirin. Serius hadirin. Tidak usah ke saya nonjok, besar kemungkinan saya balas ya.
Tapi kalau ada orang yang disakiti, baik itu memaafkan ya, tapi dengan cara yang tepat sehingga kita berhenti, itu lebih bahaya tuh. Dan kalau orang mau jadi kekasih Allah, cirinya adalah yang fardu itu bersegera. Jadi itu yang wajib-wajib itu enggak pernah dilalaikan, segera. Dan sangat menyukai amalan sunnah. Jadi yang wajib tuh kayak bangunan kokoh, amalan sunnah tuh tamannya, jadi indah. Makanya nggak akan lepas dari qiyamul lail. Saya kira tidak ada satupun para pecinta Allah yang lepas dari bangun malam, karena itu sangat spesial. Para kekasih Allah ada cirinya. Udah tahu belum cirinya? Pokoknya kalau ketemu dengan beliau, kalau ketemu pasti membuat kita ingat ke Allah. Kalau mendengar perkataannya, jadi kita nambah amal kita. Dan kalau melihat perilakunya, jadi semakin ingat kepada akhirat. Pokoknya kalau dan waliullah itu tidak harus seorang ulama, mungkin ibu rumah tangga, mungkin pedagang, tukang sate, mungkin pekerja, mungkin polisi, mungkin tentara, mungkin aparat ya. Tapi benar-benar warok, ada ciri-cirinya tuh ya. Pokoknya ajak aja ngobrol. Kalau pas ngobrol kita jadi ingat terus ke Allah, nambah yakin ke Allah. Nah itu salah satu cirinya, walaupun tingkatannya sangat banyak. Kalau ketemu tuh nambah keyakinan kita tuh, gak bisa lepas. Kenapa? Karena para kekasih Allah itu udah gak ada di hatinya selain Allah yang dominan. Pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah, tujuannya adalah Allah. Semua yang dia lihat adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, menentu segala-galanya. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah gak ada khauf, takut dan sedih dengan duniawi berikut isinya ini. Masya Allah. Ada Ustaz? Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik?" Maka beliau menjawab, "Seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Ya, kalau saudara ada akhwat yang ketika lihat langsung ingat Allah, ngobrol jadi nambah amal, sudahlah lamar aja ya. Masalahnya dia nggak mau sama saya, ya itu nasib saudara jelasnya. Sama akhwat, kalau ada ikhwan yang ajak pas nelpon, halo, ya, apa kabar Kang? Ya, sedang didengar oleh Allah setiap obrolannya. Tidak usah banyak bicara yang nggak perlu deh. Semua omongan dicatat nih. Atau gimana kita ngobrolnya? Ya tobat aja lah deh. Aku cinta padamu Kang. Oh jangan. Jangan, kita belum jodoh Neng. Dan belum tentu jodoh. Jangan katakan itu padaku, walaupun aku merasakan hal yang sama. Lebay. Itu kenek-kenek keheng. Belum bulat yakinnya, dia masih benjol. Oh tidak gampang bulat itu ya. Ya begitulah. Tapi sudah kebayang tidak kira-kira orang yang yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kalau beda pendapat juga orang bertahan terus dengan pendapatnya, nggak mau ngalah, bahkan nyalahkan kita terus. Udah, yang penting kita ngomong benar. Kita ngomong benar, jujur apa adanya. Dia tetap nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Tidak harus kok semua orang percaya ke kita. Tidak harus juga setiap orang suka ke kita. Lah Nabi aja yang terjamin kebenarannya. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, apalagi kita.
yang nyebelin asli, hina betulan. Dah tenang. Tapi saya tidak salah. Yang ini tidak salah, tapi kan kemarin-kemarin numpuk kesalahan. Tenanglah hadirin. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan kita, pikiran, hati, lirikan mata, sikap yang nampak, yang tersembunyi, yang enggak diketahui Allah. Jadi kalau kita jujur, Allah udah pasti tahu tuh. Dan Allah tahu kalau ada orang yang tidak percaya, menghina, bahkan itu mungkin diatur oleh Allah untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Mungkin kita udah berbuat baik dan orang itu nggak ngewaro kebaikan kita, padahal kita udah habis-habisan tuh berbuat baik dan dia biasa aja gitu, boro-boro berterima kasih, ngelirik juga nggak apa-apa. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Tapi buktinya dia begitu, ya nggak apa-apa, itu untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Terus aja. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang gak menghargai. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang tidak mengakui kebaikan kita. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang menghinakan kebaikan kita. Gak apa-apa sama sekali. Terus aja. Pasti kok dilihat oleh Allah, pasti dinilai oleh Allah. Benar? Terus aja, ada waktunya hadirin. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Setiap kebaikan yang ikhlas pasti ada balasannya. Kapan bentuknya terserah Allah, tapi kita bakal puas. Kepuasan pertama kalau ikhlas tuh kita bahagia, nikmat dalam beramal. Kalau enggak ikhlas, enggak nikmat itu beramal. Diingat-ingat, diomong-omong, disebut-sebut, nyindir-nyindir, ciri-ciri nggak ikhlas. Dah tenang aja. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak, jawab. Yang mantap. Itu terlalu keras, sedang hadirnya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak amal kita? Adakah yang tidak disaksikan Allah? Adakah sesuatu yang tidak ada balasannya? Semua pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan? Semua orang lupa. Mungkinkah Allah lupa? Semua orang nggak ada yang ingat. Mungkinkah Allah tidak ingat? Pasti ada balasannya. Akankah ketukar balasannya enggak? Kelewat? Meleset? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Jawab. Ada yang bisa nolak? Enggak akan bakal ketemu dengan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bolehkah minta supaya orang lain dibalikan hatinya? Boleh. Dibalikan hatinya supaya soleh, supaya solehah, supaya jadi ahli syukur, ahli tobat. Boleh. Kan Allah yang ngebulak-balik hati, ya. Tapi kita jangan merasa bisa membulak-balik hati. Tenang saja, tenang ya, fokus saja. PDLT apa? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ulangi. Ya, itu saja kerjaan kita ya. Saya sudah tobat, tapi orang tua saya tetap tidak melihat saya tobat. Ya nggak apa-apa, teruskan saja tobat. Dulu ada ibu-ibu rupanya bikin salah, dipesantrenkan oleh suaminya ke sini, udah 2 minggu di sini. Saya sudah tobat, tapi suami saya tetap aja kayak gitu. Belum tobat gimana? Saya sudah 2 minggu tobat. Belum bu. Apa cirinya? Cirinya ibu masih ngarap-ngarap suami baik ke ibu ya. Tobat pengen diampuni Allah bu. Nanti Allah yang ngebalikin hati suami. Gitu. Jelas? Lebih enak tidak hadirin? Udah nggak usah lebay ya. Jangan cari muka, jangan cari perhatian orang, jangan cari kekaguman orang.
Bukan tidak boleh kita melakukan yang mengagumkan, tapi nggak usah nyari-nyari ya. Begitu. Udah cukup aja. Udah malam. Waktunya bobo. Jangan terlalu malam tidurnya. Tahajud nanti malam semua ya. Tidur nanti kalau biasakan maksimal setengah 10, maksimal sekali jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam udah lebih dari cukup. Setengah 3 bangun. Kalau mandi dulu bagus ya, mandi supaya fresh, bagus tuh. Kemudian pakai baju yang rapi, pakai harum-haruman, sajadahnya juga yang rapi, lampunya agak temaram, pokoknya yang syahdu. Sebelum tahajud baca ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Sing syahdu 2 rakaat, tenang tumanina. Sujudnya yang lama, terutama doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya ya Allah, wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya, warfa'ni, angkat derajat saya di sisimu ya Allah, dunia akhirat, warzuqni, hanya rezeki yang halal barokah, wahdini, tuntun pikiran saya, tuntun lisan saya, tuntun semua perilaku saya, wa'afini, sehatkan lahir batin saya ya Allah, wa'fu anni, hapuskan dunia akhirat semua dosa dan aib saya. Itu enak. 2 rakaat terus tobat, 2 rakaat lagi terus khusus buat orang tua, 2 rakaat lagi doa buat guru-guru kita ya, 2 rakaat lagi buat teman-teman, orang berbuat baik, keluarga, tetangga. Enak hadirin ya. Besok di hari yang akan kita jalani semuanya dalam kekuasaan Allah. Tenanglah. Selama ini aja kita ngaco diurus, benar. Gimana kalau benar? Kan model kita ini, kalau Allah mau hitung-hitungan ya apain coba? Sambar petir mungkin ya. Apa coba andalan kita? Enggak ada. Hanya kemurahan Allah aja. Kita kan dihormati orang karena Allah nutupin aja aib-aib kita. Disangkanya soleh, padahal namanya Soleh Miftahuddin. Benar itu ada. Terima kasih ya kawan-kawan, banyak istighfar, kurangin bicara yang tidak manfaat. Jangan terlalu heboh dengan medsos. Jangan sembarang mem-forward ya. Jangan terlalu mudah terpengaruh. Tetap harus berlindung ke Allah. Berita sekarang luar biasa. Tulisan-tulisan pakai nama Agim juga banyak. Padahal bukan tulisan saya, tapi Abdullah Gimnastian. Facebook yang bukan Agim juga ada tuh, tapi Abdullah Gimnastian. Yang saya ada contreng birunya ya. Kalau yang belum biru belum. Ada yang nggak ngerti nah biru-biru apa. Jangan sembarang percaya dan jangan mudah mendistribusikan lagi, memforward, bisa fitnah kemana-mana. Suasana sedang ya diuji seperti ini, kita cooling down ya. Ya pasti ada jengkel, ada marah, ada kecewa. Cuman sikap kalau kita ambil dalam keadaan marah cenderung menambah masalah. Semua kembali ke masjid, sholat jamaah di sana, minta tolong ke Allah, doa. Jangan sampai bangsa ini pecah ya. Kita sudah lihat bagaimana peperangan di beberapa tempat di negeri kita juga. Bukan hal yang bagus. Kita tanggung jawab untuk generasi sesudah kita. Jangan sampai kita merasa benar, tapi yang nanggung nanti anak cucu kita. Insya Allah banyak jalan untuk bisa menjadi solusi.
Hari Sabtu silakan hadir malamnya sambil tasbih Quran. Ada Ustadz Roni Abdul Fatah, saya juga insya Allah ikut di sini malamnya. Lalu Qiyamul Lail insya Allah dilanjutkan juga dengan sholat subuh jamaah. Ada muhasabah dulu, lalu sholat subuh jamaah. Muhasabahnya zikrul maut, ingat mati. Kemudian ada dialog dengan Kang Emil. Saya dengar beliau mau ikut sholat subuh di sini. Besar kemungkinan akan banyak yang hadir, ya. Gak apa-apa, kita nikmati. Ini nanti juga di sana. Ini di jalan-jalan di sana sudah penuh ini sampai ke lapang-lapang sana. Alhamdulillah, Allah yang menggerakkan. Kita akan sarapan bersama. Jangan senyum, saudara. Saudara sudah tahu ya kalau saya senyum. Pantangan bagi kita adalah menjadi beban bagi orang lain. Supaya semua kebagian, apa rahasianya? Bekal masing-masing, ya. Walaupun hanya roti selusin, bekal. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang mau daftar santri siap guna, silakan, ya. Satu karunia Allah dari Thailand ternyata juga minta dilatih oleh SSG, santri siap guna. Apa sih santri siap guna? Latihan selama 3 bulan, hanya Sabtu Ahad saja. Goalnya apa? 1, pelopor, senang memelopori kebaikan. 2, mandiri, tidak pernah mau jadi beban bagi siapapun. Dan yang ketiga, berjiwa hikmat, senang melayani. Dilatih nanti di sini, ya, insya Allah. Kalau saudara mau, tidak dipungut biaya, 3 bulan. Nanti kalau mau infak sesuai dengan rasa syukur, itu. Dan jalan. Ini angkatan ke-33. Alumninya sudah 12.500 lebih. Alhamdulillah. Termasuk di Thailand kemarin, para calon dokter dilatih oleh para pelatih kita ini. Bukan menjadi pasukan perang, tapi menjadi pelopor kebaikan yang memiliki jiwa mandiri dan senang berkhidmat. Harus punya mental yang kuat. Silakan kita berwakaf, hadirin sekalian. Siapkan rezekinya untuk berwakaf sambil kita baca zikir ayat-ayat Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah melihatnya, dan tidak ada satupun maksiat, dosa sekecil apapun kecuali Allah pasti menyaksikannya. Saat ini kita dihargai orang lain karena Allah yang maha baik masih menutup-nutupi kebusukan kita. Sesungguhnya orang lain tidak tahu dosa kita karena Allah lah yang masih menutupinya, bukan karena kita pandai menutupinya. Jika Allah mau membuka, pasti akan terbongkar siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah pula yang menuntun kita bisa mencari ilmu seperti ini di rumahnya, dan Allah pula yang menjanjikan diampuni hamba-hamba yang berlumur dosa. Majlis ilmu, majlis zikir adalah salah satu tempat yang Allah janjikan akan diampuni siapapun yang menghadirinya. Semoga takdir kita berkumpul di sini adalah karena Allah akan mengampuni semua dosa kita. Tidak ada yang membuat hidup kita terancam, sengsara dan hina kecuali dosa kita sendiri. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali beristighfar. Marilah kita mohon ampunan Allah, beristighfar dengan tulus dan jujur, sambil kita buka masing-masing lembaran hidup, lembaran kelam, lembaran kotor yang pernah dijalani. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin, sambil buka masa lalu yang hitam. Astagfirullahaladzim, istighfar. Jujurlah, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang hidupnya hitam, yang masa lalunya kelam. Astagfirullahaladzim. Tobatlah diri yang hidupnya musyrik, yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan nafsu,
yang menahankan syahwat. Istighfar yang hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, hanya ingin dinilai manusia padahal aslinya penuh berlumur dosa. Istighfar yang hidupnya banyak kebohongan, yang janji-janjinya tidak ditepati, yang khianat atas amanah yang ada. Astagfirullah. Istighfar yang durhaka kepada orang tua. Ingat-ingatlah yang sering mengiris hati ibu bapaknya, yang mencoreng aib di wajah orang tuanya, yang jarang menyapa dengan tulus, yang tidak pernah punya waktu untuk orang tuanya, yang air susu dibalas air tuba. Astagfirullah. Istighfar hadirin, boleh jadi hidup kita dirundung nestapa, buah dari durhaka. Istighfar yang mengkhianati guru-gurunya, yang jarang berterima kasih kepada yang jadi jalan hidayah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang mendekati zina, yang matanya berbuat nista, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor, yang berulang-ulang berbuat maksiat. Istighfar hadirin, Allah tahu semuanya. Yang memakan makanan haram, minuman haram, yang melakukan perbuatan haram. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Allah, amin. Hadirin, Allah maha dekat, maha mendengar. Doalah hadirin, amin. Doalah hadirin. Allah janji tidak akan mengecewakan hamba yang memohon pada. Takdir bisa dirubah oleh Allah syariatnya dengan doa. Doalah. Doakan negeri kita ya hadirin, amin. Doakan para ulama, amin. Para pemimpin di negeri ini doakan supaya dapat hidayah, istiqomah di jalan Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Rabb. Kuatkan iman yang masih lemah,
Cahayai ya Allah yang dalam gulita, berikan jalan keluar ya Fatah, yang jalan keluar penuh barokah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah, yang mendekatkan padamu. Berikan rumah tangga sakinah penuh barokah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, hafiz, keturunan yang bisa mengalungkan mahkota di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di belahan bumi manapun. Lindungi dari kejahatan, kezaliman makhluk-makhluk-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, dari futur, dari kufur nikmat. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rumahnya jauh segera pulanglah, saling tolong menolong satu sama lain ya. Maafkan AA. Ya,